Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar Maros FM dimanapun Anda berada. Siang hari ini kembali lagi kita ya di siang hari ini di Kamis Manis, tepatnya di penanggalan 8 Mei 2025. Saya Luli hadir menemani Anda kembali di program acara yang tiap harinya itu bukan tiap hari ya, tiap pekannya itu dinanti-nanti oleh para pemula atau para pengusaha di luar sana. Tentunya masih di program Centang Biru, cerita tentang bisnis dan inspirasi usaha. Nah, seperti biasanya di minggu-minggu sebelumnya itu sudah banyak narasumber yang menjadi narasumber kita yang menjadi inspirasi kita tentunya, dan sudah banyak yang bisa menginspirasi tentunya ya para pendengar Maros FM. Setiap harinya dan setiap minggunya itu bermacam-macam para pengusaha yang menjadi narasumber kita. Nah, di minggu ini atau di hari ini kita kedatangan narasumber baru lagi, dan tentunya kita juga harus ya setiap harinya itu harus mengikuti perkembangan acara Centang Biru ini, karena acara ini tentunya bisa menginspirasi untuk para anak muda, baik yang baru saja memulai usahanya atau mungkin yang sedang menjalankan usahanya mungkin ya, seperti itu ya para pendengar. Nah, langsung saja kita menyapa narasumber kita hari ini ya, halo, selamat siang. Siang, Kak. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah, baik. Baik ya, alhamdulillah. Cuaca juga baik. Cuaca juga baik. Iya. Alhamdulillah. Kita kenalan dulu ya para pendengar Maros FM. Silahkan. Ya, nama saya Andri, founder dari Torika Print, jasa percetakan, cetak spanduk, cetak print, fotokopi, ATK, dan sebagainya. Jadi untuk hari ini para pendengar Maros FM, kita kedatangan narasumber di mana usahanya ini bergelut di bidang jasa print ya. Nah, kalau saya lihat nih teman-teman saya kemarin habis buat brand di sini, bukan hanya kertas tapi ngeprint impian. Wah. Ini kalau dilihat nih pasti punya filosofi di balik kata-kata ngeprint impian ini nih, Kak. Gimana nih? Ngeprint impian ya? Ngeprint impian. Ini menarik nih kayaknya nih. Ini cocokologi nih yang dibuat paham ini. Gimana tuh, Kak? Karena di sana ya, di tempat kami itu kita bukan hanya melayani pelanggan. Kita kadang lebih banyak diskusi. Yes. Nah, lebih banyak diskusi tentang masa depannya. Nah, gitu. Biasanya kalau kayak anak-anak SMA itu biasa kan yang kuliah, itu mau masih bingung bagaimana alur ke depannya, bagaimana masa depannya. Itu saya bisa kasih gambaran bahwa misalnya mereka mau milih jurusan ini, karena kebetulan memang waktu sebelum pindah ke Maros itu saya di Makassar lebih banyak bermain di dunia bimbel. Gitu. Jadi awal mulanya nih Kakak Andri ini di bimbel ya? Ya, jadi waktu masih kuliah itu 15 tahun kurang lebih. Ya, 10 tahun lebih lah. Itu saya di dunia bimbel. Itu memang lebih banyak berinteraksi dengan pelajar. Jadi termasuk juga yang persiapan CPNS juga saya banyak ajar mereka tes CPNS dan sebagainya. Apalagi yang persiapan SPMB. Itu. Jadi kami sebagai tutor itu lebih terbiasa mengajar atau mengedukasi anak-anak untuk pilihan kedepannya. Gitu. Dan itu kebawa sampai di dunia bisnis kami. Jadi lebih banyak di edukasi lah bahwa. Gitu ya. Jadi bisa jadi jasa kakak ini bisa double job dong ya? Bisa. Bisa sambil curhat juga mungkin ya buat anak-anak SMA, anak-anak zaman sekarang itu kan kebanyakan curcol ya, Kak. Yes. Jadi anak-anak di sana biasa kadang saya jadi pelanggan, mereka juga jadi kayak jadi adik-adik angkat
Jadi ada, Jadi ya. saya kasih mereka feedback, mereka saya kasih saran, bahkan bahkan ada yang pernah yang PR tugasnya itu saya kerjakan. Waduh, itu begitu. itu lebih ini lagi. Tapi ada ada timbal baliknya. Mereka harus jadi model saya. Nah, ketika saya mau bikin marketing, mau bikin branding, kamu siap jadi model. Oh gitu. Jadi ada feedback gitu ya. Harus. Oke. Nah Kak Andri ini kalau tadi kan bilangnya awalnya dari bimbel ya. Yes. Jadi mentor gitu ya. Nah sekarang bergelut di usaha jasa print. Print. Gimana cerita awalnya? Kenapa bisa beralih ke jasa print ini dan apa yang memotivasi Kak Andri sendiri ini memulai usaha? Oh iya, oke, sip. Saya kan dari teknik sipil UNHAS, kurang lebih ya 7 tahun, mohon maaf, 7 tahun. Tapi selama kuliah itu lebih banyak sudah berada di dunia kerja. Jadi dia nyambi sambil kuliah sambil kerja itu sebagai tutor. Bahkan sampai berapa lama itu sudah menjadi direktur cabang di beberapa tempat, di beberapa JILS cabang. Jadi tempat saya itu di JILS. Oh, di JILS. Yes, JILS. Sempat 3 tahun jadi direktur cabang, sudah keliling ke sana kemari. Itu jadi hampir bisa dibilang rumah kedua saya itu di bimbel. Gitu. Walaupun sambil kuliah, ya. Jadi kakak sambil kuliah, sambil ngajar juga. Ngajar juga. Nah, lulus kuliah itu saya ikut sama Om ada proyekan di Jawa. Cuman entah kenapa karena cuman sekitar 5 bulan saya di sana, itu kayak ada something yang janggal. Memang sepertinya karena sudah terlalu lama berinteraksi dengan anak-anak, itu dunianya agak berbeda. Ada dunia kontraktor yang tiap hari nyatat atau tiap hari hanya berteman sama mesin, berteman sama alat-alat eskavator, gitu bahan-bahan, hitung-hitungnya. Tapi kok tiba-tiba kalau di proyek itu kita kayak lain-lain. Jadi saya putuskan lepas dari Om, keluar dari proyeknya Om dan kembali ke Makassar, itu bikin startup. Jadi waktu zaman-zamannya itu masih Gojek lagi booming. Saya kembali ke teman-teman, gabung sama teman-teman, tapi masih di dunia bimbel, ya. Tapi sudah kolaborasi sama beberapa programmer. Jadi saya lintas coba terjun ke entrepreneur. Itu walaupun keputusan ini ditolak dengan oleh keluarga. Karena tidak nggak pro ya keluarga ya. Karena kan Om itu kontraktor. Jadi harapannya juga saya ikut ke dia. Ya sudah, jadi ditolak. Saya mau coba buktikan ya bahwa generasiku ini harus jadi entrepreneur. Jadi saya mulai dari startup. Startup kami di Makassar itu namanya Aidu, itu memang untuk tetap masih di dunia pendidikan. Jadi saya ngajak teman-teman sesama tutor, mantan tutor, kemudian saya kolaborasi dengan teman-teman programmer yang juga siswa saya, ya, yang dulu saya ajar, sekarang dia sudah kuliah teknik informatika. Kami bentuk startup. Dari 4 tahun itu saya sudah berapa kali jalan ke Jakarta ikut kompetisi pitching di Nextday Telkomsel, atau di kegiatannya Kementerian Ristek Dikti, ya, itu pada saat itu masih programnya Pak Jokowi, itu banyak kegiatan-kegiatan yang berhubungan sama startup. Sampailah kita dirikan beberapa perusahaan startup yang sudah bahkan legalitasnya sudah sampai PT itu hari, ya. Cuman kan pada saat itu memang masih booming-boomingnya. Saya terjun ke entrepreneur kan dari nol ceritanya. Walau dari dunia konstruksi terjun ke entrepreneur. Berbanding terbalik sekali ya. Iya. Jadi pengalamannya dapat, gagalnya juga dapat. Gagalnya adalah karena ternyata kalau kita bikin bisnis, ya, itu hal yang pertama yang harus dilakukan adalah memang kita harus validasi market dulu. Produk yang kami bikin pada saat itu adalah ujian online. Jadi sambil saya jalankan jasa privat ke anak-anak, itu kami juga ngedevelop dengan teman programmer itu produk ujian online yang bisa dipakai oleh sekolah ataukah
beberapa organisasi untuk menyelenggarakan tes online. Nah, itu yang kami kayak semacam tryout gitu yes, ya. jadi bisa dipakai tryout. Nah, awalnya kami kasih gratis, tapi lama-lama kita mau coba pakai sistem berbayar, ternyata susah. Susahnya dalam artian produk ini ternyata tidak market valid, tidak market fit. Nah, gitu. Ternyata sekolah masih enggan untuk membayar, atau organisasi masih ya kalaupun membayar mungkin bayarnya secukupnya dulu gitu ya. Jadi ternyata produk yang kami buat itu tidak market fit. Jadi sebenarnya gagalnya di situ. Berarti harusnya kita buat produk itu harus uji pasar dulu. Nah, di situ kuncinya. Setelah itu saya kan di sana sudah punya aset, sudah dari dana hibah dari Ristekdikti itu kami buat semacam kantor gitu. Nah, kantor beberapa aset, tapi akhirnya gagal. 2018 itu saya ditelepon sama Om. Jadi sedang 4 tahun dari sejak saya keluar dari project itu saya ditawari kayak gini, kau kan memang mau fokus ke entrepreneur, ya sudah, ayo ke Maros. Gitu. Ayo ke Maros. Om punya properti di sana, cuman Om bingung gitu. Cara ngelolanya gimana? Iya, sudah gitu kolaborasi. Ya. Jadilah Recalibrate. Gitu. Ternyata omnya Kak Andri ini akhirnya luluh gitu ya. Anak ini emang gak cocok di dunia sipil nih kayaknya ya. Kayaknya lebih cocok. Berarti apa ya? Omnya Kak Andri juga ya bisa dikatakan supporter juga ya. Ya, sangat support juga. Awalnya tidak, tapi lama kelamaan karena mungkin ya takdir mengatakan bahwa ini di dunia konstruksi itu tidak akan bertahan lama. Kita gitu. harus punya aset, punya ketika sudah pensiun ya harus ada bisnis yang berjalan. Nah, dia sudah sadar di situ. Gitu. Betul sekali. Gitu. Tapi sangat demokratis juga nih omnya Kak Andri juga ya. Tidak memaksakan kehendak di awal ya. Betul. Mungkin juga beda generasi juga. Ya, Om juga kan pasti umurnya sudah tua. Dia punya modal tapi tidak punya tenaga. Nah, sebaliknya saya. Gitu ya para pendengar Maros FM. Wah, cukup panjang perjalanan Kak Andri ini ya, dari awal di dunia bimbel jadi tutor, kemudian ya dari Jawa juga, habis dari sana kembali lagi ke Makassar, ya akhirnya ke Maros deh gitu ya. Nah, para pendengar Maros FM yang mau ikutan gabung siang hari ini maksudnya, boleh lanjut juga di WhatsApp kita di 085398989948. Nah, sebentar kita mau tanya-tanya lagi nih, masih banyak yang perlu kita ulik dari Kak Andri ini ya. Sebentar ya para pendengar, kita mau break dulu, kita perdengarkan dulu beberapa selingan lagu untuk menemani siang hari Anda hari ini. 102,3 Maros FM dari Maros untuk Indonesia, balik lagi di Centang Biru dan masih bersama Kakak Andri ya. Ya. Andri Ridwan. Nah setelah tadi ya kita sudah mengulas perjalanan Kak Andri ini, bagaimana memulai usahanya yang tadinya dari dunia bimbel, kemudian mengarah ke percetakan. Nah, kalau selama ini gimana ya? Tidak buat Kak Andri sendiri, filosofi perjalanan bisnis Recalibrate ini gimana nih Kak Andri? Gimana caranya Kak Andri membangun ngeprint bukan ngeprint impian sih. Bagaimana caranya Kak Andri ini memulai usahanya di tengah persaingan jasa print? Gimana ya? Ya. Jadi waktu di awal itu kita mulai mengambil brand itu, kita sepakati bahwa brand itu harus yang gampang diingat dulu. Gampang diingat dulu. Visi kami kan mengarah ke perusahaan, menjadi perusahaan nasional di sektor percetakan.
Nah, tapi kita mau kuatkan di lokal dulu. Nah, itulah kenapa nama Torikale itu kami ambil dulu, kami bawa dulu, kami pilih sebagai brand, ya, didaftarkan di Haki. Torikale pun itu juga yang pertama selain dia lebih lokal, itu memang juga mengandung arti makna orang dalam atau orang yang lebih dekat atau keluarga dekat. Nah, jadi memang kita di perusahaan ini, ya, di perusahaan ini memang yang diambil memang keluarga-keluarga. Nah, itu. Nah, jadi kami di sana itu mulai jadi kan tadi ada om, ya. Nah, kemudian ada sepupunya juga, jadi om juga itu mulai dari itu toko Torikale di sana ada bisnis galon dan minimarket, itu. Kemudian saya, kemudian ada juga di Sinjai, ya, di Sinjai, itu juga kayak minimarket, dan ada di Bone juga. Nah, gitu. Jadi pada dasarnya bisnis ini bisnis keluarga, ya, bisnis keluarga. Jadi memang menyerupai kata Torikale, memang orang dalam yang lebih dekat, itu. Kemudian kita pilih brand warna biru sebagai brand awal itu karena dari saya itu kan karena saya kan latar belakang dari bidang edukasi. Nah, biru itu edukatif, gitu. Jadi Colangi biru itu edukatif. Nah, jadi dari situlah makanya muncul logo ini nih. Jadi Torikale Print. Nah, dengan logonya biru sebagai warna utama. Nah, itu. Nah, kemudian bukan karena Kak Andre suka warna biru ya? Oh, enggak juga sih. Cuman memang terbiasa juga dengan biru. Macam-macam, cuman biru itu lebih edukatif. Lebih edukatif. Benar. Gitu ya. Jadi awalnya filosofinya seperti itu. Jadi hampir semua atau memang semua para pekerja Kak Andre di sana itu keluarga? Oh, tidak. Tidak ya? Maunya sih begitu. Maunya begitu. Tapi kalau di sebelah, di toko di sebelah memang rata-rata keluarga. Tapi kalau di tempat saya sulit. Torikale Print itu? Ya, sulit. Yang pertama mungkin keluarga agak berjauhan, keluarga yang langsung dari paman saya, dari ini itu berjauhan. Terus yang kedua, untuk menjadi karyawan di toko di Torikale Print itu dia begini Kak, dia harus punya skill. Benar. Itu yang sangat sulit. Banyak anak-anak ini melamar pekerjaan, banyak dengan kondisi banyaknya pengangguran, bahkan saya juga sempat masuk di job fair kemarin di dinas pekerjaan untuk mencari pekerja. Tapi agak sulit menemukan yang betul-betul punya kemampuan dalam artian kemampuan desain, dan plus harus inovatif, harus apa istilahnya ya? Dia bisa mandiri dan dia bisa kreativitasnya tinggi ya. Harus problem solving. Ketika misalnya saya tidak ada di sana, ada pelanggan yang susah. Ini gini, wah dia harus punya pemikiran yang problem solving. Harus jadi inisiator juga ya. Walaupun sudah diajar, tapi ketika berada di kondisi penuh tekanan, itu dia harus tenang dan bisa ada solusi. Gitu. Nah, itu yang susah. Itu yang susah ya kayak dicari. Beberapa karyawan saya itu hanya bertahan ada paling kurang lebih sebulan atau ada yang 2 bulan karena problem yang itu. Iya. Terakhir juga kemarin yang anak-anak PKL, harapannya saya ajar dulu, dengan harapan setelah mereka lulus PKL, lulus sekolah, itu bisa saya rekrut. Susah juga. Susah ya. Iya. Nah, itu ada perbedaan pola pikir generasinya anak-anak ini sekarang dengan generasi yang umur 25, 24 tahun, dengan umur yang 30 tahun. Akhirnya saya putuskan ambil yang umur 25 aja deh, 25 atau ini, karena tengah-tengah antara kalau yang generasi agak tua memang rajin, sangat rajin, itu saya perlukan sekali, rajin,
rajin, cuman kemampuannya ya agak gimana gitu Kurang. lah. Nah, jadi sambil yang tengah-tengah, untuk sampai sekarang. Nah, jadi sebelum untuk beberapa tahun ini saya ketika rekrut karyawan itu harus saya saring dari situ. Saya saring dari situ dulu. Nah, walaupun dia dari nol, tapi kalau saya lihat cara belajarnya dia belajarnya haus, ya, itu boleh. Nah, karena akan berubah itu. Gitu, karena dia kan ini ya cari taunya lebih banyak ya Kak cari ya. taunya harus lebih banyak. Nah, dibandingkan anak-anak yang hanya main HP saja, aduh. Iya. 2 kali. Generasi Z itu yang taunya TikTok aja ya. 2 kali ya nih, 2 kali anak PKL di toko. Nah, itu belum ada yang saya rekrut. Ada yang saya rekrut 1 tapi dari tempat lain. Gitu ya Kak ya. Nah Kak Andri ini semenjak menjalankan usaha Turikale Print ini, apa saja layanan utama yang ditawarkan oleh perusahaannya Kak Andri ini, Turikale Print, dan kan sekarang banyak persaingan tuh Kak ya. Bagaimana keunggulan Turikale Print ini dibanding bisnis-bisnis print-print yang lain? Oh ya, oke sih. Layanan utama kami kan start dari fotokopi. Ya. Nah, jadi ada fotokopi, pasti dibarengi dengan ATK. Gitu, jadi fotokopi, ATK. Itu nggak bisa terpisahkan. Iya, nggak bisa terpisahkan itu. Fotokopi, ATK, kemudian kita siapkan komputer untuk jasa print. Jadi print di situ, mulai dari print kertas A4, folio. Sama yang ini yang unik juga ini yang agak langka, dan akhirnya semuanya lari ke toko, yaitu print A3. Nah, itu yang susah. Yang susah didapat. Yang biasanya kan A4, folio. A3 itu memang biasa untuk teman-teman developer perumahan atau teman-teman kontraktor yang mau ngeprint gambar-gambar konstruksi. Nah, itu susah itu tuh. Printernya juga mahal. Itu. Alatnya juga mahal. Jadi ada print sambil ketika alat sudah ada. Nah, sekarang layanannya itu kita juga menyiapkan jasa pengeditan, pengetikan, macam-macam lah. Nah, jadi mulai bahkan PR boleh, buat CV bisa, apalagi ngedit Excel, ngedit gambar, cetak foto, bahkan ngedit yang agak-agak ilegal juga bisa. Jangan itu ya. Itu lain lagi ceritanya. Jadi bisa tapi tidak boleh ya. Nggak boleh. Tapi itu ya kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Turikale Print ini ya. Kemudian kami nambah lagi ke jasa percetakan digital. Dalam arti ini cetak spanduk. Jadi ada spanduk dan stiker. Nah, itu. Tadi kan cetak foto sudah bisa di print foto ya. Cetak spanduk dan stiker. Kemudian kami juga melayani karena kebutuhan. Di sebelah kan Om ada minimarket. Urusan kebutuhan sehari-hari. Tapi kadang ada yang mau beli pulsa, mau beli token listrik. Nah, itu nggak terlayani di situ. Kami ambil market itu. Nah, jadi produk digital kami jual. Oh begitu. Ya, jadi ada token listrik. Oh gitu. Ya, gitu. Nah, tambah token listrik. Itu layanannya. Apa lagi ya? Spanduk sudah deh. Nah, itu tadi. Kemudian yang bikin unik ya, yang bikin unik sendiri dibandingkan saingan lain adalah itu tadi. Di admin kami di sana itu harus bisa dianggap sebagai asisten pelanggan. Jadi saya patok bahwa teman-teman karyawan di sana, operator sana harus menjelma menjadi asisten pelanggan. Nah, tahu enggak kalau asisten itu ngapain? Jadi kalau dia ada dibantu print ini, biasa kadang mereka lama berinteraksi. Kalau misalnya mau desain spanduknya, atau mau dibuatkan buatkan CV-nya. Jadi mereka harus menjelma menjadi asisten dari pelanggan tersebut. Asisten pribadi. Asisten pribadi dalam artian untuk layanan dokumen-dokumen. Iya, pokoknya pelayanan prima pokoknya ya. Pelayanan prima itu. Jadi bahkan sampai PR-nya anak sekolah pun betul-betul itu dikerjakan biasa. Ya Kak Andri ya? Itu jam malam itu biasa, jam malam. Dulu waktu tahun pertama kami buka hanya sampai sore. Tapi ternyata ada
anak-anak yang datang atau ke ibu-ibu minta tolong. Ya, makanya tahun kedua kami buka sampai malam. Sampai jam berapa tuh? Sampai jam 9. Sampai jam 9 malam iya, ya? sampai jam 9 malam. Karena kebutuhan. Nah, kita kan tadi saya bilang market fit ya. Jadi kamu harus mulai bisnis dari apa kebutuhannya orang. Gitu. Jadi ternyata kebutuhannya orang area di sana kan itu mencakup 3 perumahan. Dia bisa mengcover 3 perumahan. Perumnas, Rajana, dan Panderita Bola. Nah, jadi market kami selain di daerah perkantoran itu banyak market dari ibu-ibu di perumahan. Nah, itu mereka biasa datang malam. Nah, karena kenapa? Karena tugasnya anak-anak itu nanti disampaikan malam hari. Iya, terlambat. Gitu. Dan tugasnya pun juga kadang, waduh, walaupun saya justru lebih takut dengan tugasnya anak SD dibanding tugasnya anak SMA. Kenapa tuh, Kak? Well, saya kan teknik fisika, ya. Jadi kalau ada tugasnya anak SMA, matematika, fisika, itu makanan sehari-hari itu. Tapi anak SD susah. Kenapa? Kenapa bisa susah? Karena gini, contoh ya. Contoh. Jadi di sekolahnya itu ada tugas. Dia ada tugas. Tugasnya itu kayak gini. Misalnya PPKN ya, PPKN. Nah, jadi dia disuruh buat clipping tentang tolong carikan bikin gambar-gambar tentang tenggang rasa. Betul. Gambar-gambar tentang tenggang rasa. Iya. Yang pertama itu sulit dicerna dulu. Gambar-gambar tentang tenggang rasa. Tenggang rasa kan sifat. Nah, itu tuh. Dari situ tantangannya sudah mulai. Iya, benar. Saya tanya ke ibunya, maksudnya gimana ini, Bu? Nggak tahu. Ibunya juga nggak tahu, makanya lari ke kakak. Ya, makanya lari ke kami. Jadi beban pusingnya lari ke kami. Iya. Karena kebutuhannya itu, ya sudah kita ambil beban pusing itu, jadikan profit. Gitu, diubah jadi profit. Itu dia. Iya. Di situ susahnya. Ya. Tantangannya di situ ya. Jadi, tapi banyak juga ya pelanggannya kakak ibu-ibu ya. Banyak pelanggan. Yang problemnya itu PR. Iya, PR. Terus. Iya. Anak-anak. Bukan hanya itu. Kalau yang tingkat SMP mungkin masih agak penting karena sudah disiapkan gambarnya. Dia sudah ini. Tapi kalau anak SD dari nol. Gitu ya. Dari nol. Gitu. Iya. Yang kayak gitu contohnya. Kayak gitu ya. Nah, itu termasuk tantangan tersendiri juga dari Torikali Plan ini. Tantangan yang kami ubah jadi keunggulan. Betul. Luar biasa ya. Tantangan yang kami ubah jadi keunggulan. Nah, itu sebenarnya inti dari usahawan ya. Nah, dengan perkembangan teknologi digital sekarang nih, Kak ya, seperti yang Kak Andri sebutkan tadi, bagaimana Torikali Plan ini beradaptasi dalam menyediakan layanan yang lebih efisien dan lebih inovatif? Oke, nah, alhamdulillah, saya latar belakangnya memang karena sudah punya pengalaman di dunia digital, dunia startup kemarin, bersama teman-teman programmer. Jadi setidaknya itu pengalaman itu bisa membantu kami untuk mengembangkan usaha. Nah, jadi digitalisasi itu bukan, kalau kami anggap itu bukan tantangan, justru digitalisasi itu teman. Digitalisasi itu teman, dan memang digitalisasi harus kami anggap sebagai alat pemercepat. Itu alat pemercepat. Nah, jadi makanya di sana salah satu keunggulan kami adalah kami punya tagline yaitu print online ya, kirim beres. Print online kirim beres. Ini kayak di belakang baju saya memang sengaja dibuat. Tagline-nya apa kah? Print online kirim beres. Gitu. Nah, jadi pelanggan di rumah, ya kami komunikasinya dari rumah saja. Nah, gitu, nanti diambil jam berapa. Jadi tinggal kirim di WA saja. Jadi kami siapkan di tempat itu ada 4 komputer, masing-masing punya WA. 4 jadi terhubung. Jadi mau print apa. Jadi biasa kalau selain melayani pelanggan langsung, itu kami harus juga melayani chat-chat dari pelanggan-pelanggan yang ada di rumah. Ada admin tersendirinya ya. Biasa merangkap anak-anak. Merangkap anak-anak juga. Tapi gimana caranya nih Kak? Para pelanggan itu tahu kalau nomor kontaknya itu gimana gitu, cara
cara ngeaksesnya gimana gitu. Ya, jadi kita kan punya kontak WA ya. Nah, kontak WA untuk toko itu memang ada 3. Ada tiga kontak WA toko itu, semua itu terhubung sama 3 komputer, 4 komputer maksudnya. Kemudian untuk yang betul-betul belum tahu usaha ini, biasanya kami bukan biasa ya, dari awal kami sudah mulai manfaatkan fitur Google Business. Nah, itu untuk akuisisi pelanggan baru. Jadi di sini saya bagi 2 dulu, untuk pelanggan baru dan pelanggan yang lama. Ya, kalau pelanggan lama itu kita rawat pelanggan lama itu dengan cara pelayanan. Jadi kita komunikasi dengan pelanggan lama itu harus pakai metode keakraban. Ya, jadi memang harus santai, ketawa-ketawa ya gitu, supaya lebih akrab, supaya mereka berputar datang terus berulang lebih terus. ke sistem kekeluargaan. Ya. Kemudian untuk yang baru ini juga masih beberapa yang sudah jalan, beberapa masih ongoing. Itu kami pakai Google My Business. Nah, terakhir saya cek tadi itu dari sudah ada 3.000 view itu Google My Business to recalibrate. Jadi lumayan ya Kak, 3.000 view. 3.000 view itu organik semua. Organik. Jadi kita tidak pakai berbayar. Kita coba yang organik dulu, tapi diakali. Nah, jadi sampai sekarang itu kalau contoh nih anak-anak KKN. Nah, anak-anak KKN kan mereka kan pelanggan baru, bukan orang asli Maros. Tapi kenapa lebih banyak datang cetak-cetak itu di toko saya? Nah, itu gara-gara itu Google My Business, dia hanya kasih masuk kata print atau kata cetak. Alhamdulillah, kata print, kata banner, dan kata spanduk itu kalau dimasukkan itu sudah mulai masuk, tetap unggul di halaman pertamanya Google. Muncul langsung coba saja print ya. Nah, coba saja. Nggak usah tulis tutorial print, coba ketik saja print atau banner. Itu sudah berada di halaman pertama. Saya tidak bilang nomor 1 ya, tapi sudah berada di halaman pertama. Nomor 1 biasanya yang berbayar. Nah, gitu. Nah, itu yang kami jaga. Jadi pemanfaatan digitalisasi itu kami manfaatkan betul-betul. Jadi sebenarnya kalau mau berbayar lebih cepat juga, tapi itu sudah luar biasa ya. Berapa view tadi Kak? 3.000 sudah ya? 3.000 view. Dan 6 bulan terakhir tadi saya lihat sudah ada sekitar 500-an interaksi selama 6 bulan terakhir. Lebih banyak. Tadi catat saya dapat datanya itu 6 bulan terakhir itu 514 interaksi. View-nya sudah 3.000-an, 50% pakai HP, itu mengakses map lokasi, dan 40% itu mengaksesnya dari kata pencarian. Gitu. Jadi pencarian. Jadi mungkin kayak anak-anak KKN ketik print. Muncul di halaman pertama. Nah, padahal banyak percetakan loh di sini. Iya, benar. Banyak percetakan, tapi kita sudah muncul di halaman pertama. Itu akibat apa ini saya bocorkan rahasianya ya. Itu akibat dari interaksi. Maksudnya di sistem itu minimal ada interaksi lah per hari. Interaksinya itu macam-macam, boleh komentar, boleh kasih bintang, gitu. Makanya orang content creator itu selalu butuh interaksi. Supaya apa? Supaya like, comment, and subscribe. Gitu. Karena gini loh Kak, kalau saya bawa ke bahasa programmer, jadi kan di mesin pencarian Google itu ada sistem web crawling namanya. Web crawling dia itu kayak spider, kayak laba-laba itu, dia itu mencari ya, dia mencari apa-apa yang cocok. Nah, taruh lagi nih, ini kan banyak toko, tapi toko ini dia kayak berkedip-kedip. Berkedip-kedipnya lebih banyak. Kenapa? Karena banyak interaksi. Pasti lari tertuju ke situ. Nah, gitu. Jadi tadi kuncinya, semakin banyak interaksi, pasti pilihannya akan jatuh ke situ. Iya, benar. Di sistem web crawlingnya. Gitu ya. Nah, itu satu. Nah, itu salah satu bocoran tuh para pendengar Maros FM ya.
Algoritmanya. Iya. Nah, para pendengar, di Instagram. iya benar-benar. Jadi untuk para pendengar Maros FM yang mau ikut bergabung, nanya-nanya mungkin ke Kak Andri ini gimana cara beliau mengembangkan bisnisnya sampai ke era digitalisasi sekarang ya, sampai bisa berkembang sampai sekarang nih gimana nih, boleh bergabung ya di 0853 9898 9948. Nah, itu tadi mungkin menjadi salah satu inovasi atau layanan baru yang sedang dikembangkan Torikale Print ini ya, untuk menjangkau lebih banyak pelanggan lagi ya Kakak Andri ya. Oh ya, ada satu, kita juga buka lagi untuk cetak stempel juga. Cetak stempel juga. Jadi semua ada loh para pendengar Maros FM. Jadi jangan makin jauh-jauh kalau misalkan kita mau ngeprint, mau cetak spanduk, cetak banner atau cetak apapun itu, sampai stempel pun ada ya Kak ya, bisa. Di Torikale Print ini. Jadi untuk peran media sosialnya dan platformnya juga tadi sudah dijelaskan sama Kak Andri untuk meningkatkan eksistensi bisnis percetakan di era sekarang, itu tadi udah ya Kak Andri ya, tantangannya yang tadi. Nah, untuk inspirasi atau motivasi sendiri untuk para pendengar Maros FM mungkin ya, pengalaman-pengalaman yang pernah dialami Kak Andri nih selama menjalankan bisnis di Torikale Print ini, apa saja tuh Kak Andri? Pengalaman. Boleh sharing ya. Boleh sharing ya. Iya. Pengalaman yang paling berkesan mungkin. Ya, yang berkesan itu ada beberapa ya. Nah, jadi banyak nih kayaknya. Ada banyak. Banyak. Iya. Yang pengalaman yang paling berkesan itu pola pikir. Jadi kita ternyata dengan berentrepreneur ya, memang kita dituntut pola pikirnya adalah hidup mati gitu. Jadi harus fokus ke situ ya, kapan tidak fokus ya sulit bertahan gitu. Dan jadi memang pilihan yang harus sudah maju terus, maju saja, tidak bisa gitu. Kalau kamu coba belok kiri belok kanan, misalnya ada lagi ini, ada pekerjaan ini, pasti mati, sulit. Walaupun hanya ada beberapa yang bisa rangkap. Nah itu jadi terutama jadi untuk pemula juga ya, saya sarankan ini pilihan. Jadi kalau kamu mau rangkap pasti ada konsekuensi. Itu satu. Terus yang kedua, pengalaman yang agak berkesan juga kemarin, banjir. Waktu banjir yang paling ini ya. Waduh, banjir kenapa itu, tuh Kak Andri? Banjir itu yang akhirnya membuat kami pindah. Kan pindah ruko baru-baru. Nah, jadi saya hanya pindah ke sebelah. Tapi kami juga kena dampak ya, kena dampak banjir. Tapi yang lebih parah itu om di sebelah, karena dia banyak air dos kan. Nah, sedangkan saya hanya beberapa persen yang kena. Jadi termasuk mesin juga kena. Tidak sempat terselamatkan ya? Sempat terselamatkan, tapi masih lebih tinggi lagi. Ya, awalnya dikira nggak sampai gini kayaknya. Iya. Sudah dikasih naik di kursi, masih nggak dapat. Iya benar. Itu banjir itu. Akhirnya gara-gara itu kita sepakat di keluarga, dia ada ruko lagi satu di sebelah, itu kita kasih tinggi. Sudah ditinggikan. Itu yang ruko baru itu di situ, tinggi. Apa itu termasuk momen yang paling sulit? Ya. Menurut Kak Andri selama menjalankan bisnis Torikale Print ini? Bukan. Ada yang lebih sulit. Ada yang lebih sulit. Boleh sharing sedikit nih Kak Andri? Yang lebih sulit itu berhubungan sama bisnis yang sekarang, kebijakan pemerintah. Itu dia. Beberapa usaha mungkin tidak terdampak. Saya terdampak. Kebijakan Prabowo yang itu, Presiden Prabowo yang efisiensi ATK fotokopi sampai 90%. Sangat berdampak. Gitu. Nah, jadi kebijakan pemerintah itu ancaman dan memang harus kita sikapi. Sampai sekarang ya kita harus pikirkan baik-baik gimana caranya ini. Nah, itu. Selain kebijakan, tantangan apa lagi? Itu tadi karyawan sudah dijelaskan ya. Tapi yang paling berdampak itu tadi, selain banjir, itu tadi kebijakan pemerintah. Pemerintah, efisiensi anggaran itu ya, karena memang semuanya harus di-cut. Iya. Saya tanya pelanggan saya yang dari dinas. Iya. Dinas ini.
Walaupun efisiensinya 90%, masih ada 10% kan? Ya. Tapi mereka betul-betul dilarang sekarang. dilarang untuk tantangannya itu. Iya, betul-betul karena tinggal sedikit jatahnya 10%. Iya, benar. Itu ATK. ATK dan percetakan. Gitu Saya ya. kurang tahu ini bagaimana nanti ini namanya. Jadi tapi belum ada solusi nih Kak Andri. Solusinya adalah ya sudah, nggak usah fokus ke market pemerintah, fokus saja ke market yang lain. Itu market yang lain itu adalah UMKM. Jadi gini, akan berkembang jika ekosistem UMKM tidak berkembang. Nah, gitu. Ketika ekosistem UMKM berkembang, pasti teman-teman banyak yang mau cetak spanduk atau banyak teman-teman yang mau bikin stiker untuk brandingnya. Gitu. Makanya saya juga harus tetap pertahankan di dunia percetakan, karena branding, marketing itu akan dibutuhkan oleh teman-teman UMKM. Gitu. Jadi itu kalau di suatu daerah UMKM-nya tidak berkembang, itu pasti kami juga sulit dapat market. Iya, benar Gitu. benar sekali. Kebanyakan yang mencetak-cetak itu teman-teman UMKM. Gitu. Selain teman-teman apalagi dari anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah pun sekarang sudah mulai agak ini juga, karena kan sekolahnya juga sudah membatasi kan. Iya. Nah, gitu. Tidak ada apa ya, untuk di dunia digitalisasi sekarang nih, untuk apa ya, untuk Kak Andri sendiri untuk keluar dari permasalahan efisiensi anggaran itu gimana? Saya masih cari tahu dulu. masih mengulik-ngulik gitu. Masih ngulik-ngulik. Nah, gimana? Ini kan baru kan, ini kan masih kebijakan baru, sudah beberapa bulan, dampaknya sudah terasa. Sangat terasa ya? Iya, sangat terasa. Gitu. Oke. Tapi tidak apa-apa, justru itu tantangan lagi, dan akan coba kita sikapi tantangan itu dan harus kita balikkan. Gitu. Untuk visi ke depan nih, gimana? Kalau rencana jangka panjang bagi Turikali Print ini, apakah ada ekspansi atau mungkin pengembangan layanan atau gimana gitu nanti? Untuk saat ini mungkin kami masih mengembangkan layanan dulu. Mengembangkan layanan dulu. Itu tadi untuk mengatasi kebijakan pemerintah yang efisiensi itu. Kalau ekspansi kami belum memikirkan ke situ. Kita lihat dulu, kita lihat situasi wait and see. Kemudian tadi apa lagi ya? Apa tadi soal pertanyaannya? Rencana kedepannya gitu ya, Turikali Print, apakah ada ekspansi atau pengembangan layanan, lebih dikembangkan lagi pelayanannya atau gimana? Ya, mungkin kami akan goes to school itu, karena belum pernah ya. Jadi selama 5 tahun kita belum pernah ke sekolah. Ya. Jadi ini sementara kami rancang untuk mengumpulkan tim, karena kalau goes to school itu tidak bisa sendiri ya. Betul. Kita mau branding di sekolah. Gitu. Kita mau branding di sekolah. Memperkenalkan brandnya juga ke sekolah-sekolah. Biasanya kan yang ke sekolah-sekolah itu bimbel, kalau bukan bimbel kampus-kampus, pengenalan. Ini kita coba percetakan masuk ke sekolah. Oke. Mudah-mudahan ya berjalan dengan lancar ya Kak Andri ya. Nah, terus ada lagi nih Kak Andri, untuk melihat peluang bisnis percetakan sekarang nih dan produk digitalisasi dalam beberapa tahun ke depan, menurut Kak Andri gimana? Produk digitalisasi. Bagaimana Kak Andri melihat peluang bisnis usaha di dunia percetakan dan produk digitalisasi? Apakah mungkin akan lebih ke digitalisasi banget itu? Ya, itu juga jadi pertimbangan, ya, jadi pertimbangan. Tapi semuanya masih tergantung kita lihat situasi dulu, dari situasi apa yang dibutuhkan masyarakat. Kalau memang dengan adanya kebijakan baru ini mempengaruhi perilaku masyarakat, dia beralih mungkin dari belanja ini ke belanja ini. Coba kita akan ikuti dulu, apa seberapa butuh mereka, ataukah memang
ini sudah masuk kebutuhan pokok atau hanya kebutuhan tambahan itu. Jadi nggak bisa, saya nggak mau tergesa-gesa karena saya sudah berapa kali gagal. Kalau saya pernah gagal karena mengikuti nafsu, coba ini, coba ini, nah gitu. Nah, Tanpa sekarang harus iya, tanpa analisa dulu, jadi betul-betul tidak market fit. Ini juga pelajaran bagi pemula bahwa coba boleh, tapi cobanya jangan coba dari nol. Gitu. Jadi memang betul-betul harus direncanakan baik-baik, dianalisa baik-baik. Karena kalau kamu coba, modalmu sudah keluar banyak, ternyata tidak laku, sudah. Iya. Gitu. Jadi gitu. Jadi coba boleh, tapi dianalisa dulu. Kalau itu pun, kalau mau mulai itu harus pelan-pelan saja. Nggak usah yang wah sampai misalnya bikin warkop. Terus sudah itu buat launching besar-besaran tentang bupati. Di tetangga ada begitu. Oh, iya. 2 kali bangkrut warkop. itu Gitu contoh ya. Gitu. Jadi nggak usah pelan-pelan saja. Slow ya. Kita harus pelajari juga dulu ya, Kak Andri, gimana pasarannya. Ya. Nah, untuk tampaknya kebersamaan kita masih banyak sebenarnya yang harus kita ulik ya para pendengar dari pengalaman Kak Andri sendiri ini di dunia percetakan. Tapi sayang sekali Kak Andri, waktu kita mungkin harus usai sampai di sini dulu. Nah, closing statement nih untuk para pengusaha di luar sana dari Kak Andri, silahkan. Closing statementnya apa ya? Untuk para nasihat atau apa masukan dulu. Jadi untuk para teman-teman usaha kalau memulai usaha, saran saya itu selain banyak berdoa dan jangan lupakan orang tua. Itu teman-teman harus fokus. Ya, fokus itu tujuannya apa? Untuk mengurangi dampak kegagalan. Ya, karena dan jangan lupa untuk belajar banyak. Belajarlah dari orang-orang yang pernah gagal supaya jalan yang telah dia lalui, jalan gagal yang telah dia lalui itu kalian tahu. Ya, bahwa ternyata ini tidak bisa ke sini. Nah, dengan belajar dari kegagalan orang itu bisa meminimalisir langkahnya teman-teman supaya bisa lebih cepat sukses. Itu dia. Itu. Jadi fokus dan belajar dari kegagalannya orang-orang. Jadi gitu. Gitu ya. Oke, baiklah. Teman-teman, terima kasih untuk para pendengar Maros FM yang sudah sedari tadi stay tune di program kami di Centang Biru. Terima kasih buat Kak Andri. Terima kasih untuk masukannya, motivasinya, dan pengalaman-pengalamannya yang banyak ya para pendengar Maros FM. Kita bisa belajar dari pengalaman dari Kak Andri ini. Bagaimana dia bangkit, kemudian bagaimana dia memulai usahanya dari awal ya, yang tadinya jauh sekali nih berbanding terbalik dari backgroundnya Kak Andri ini. Baiklah para pendengar Maros FM, terima kasih untuk kebersamaannya kali ini. Saya Loli yang bertugas pamit undur diri bersama Kak Andri dan juga tim kru Maros FM. Dan akhir kata, salam kita pada selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.